Shalom saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya, Pendeta Markus Simanjuntak, MTH, ingin berbagi kepada saudara berkenaan dengan bagaimana esensi dari kemuridan dan pemuritan setelah kita melewati COVID-19 ini. Apakah panggilan kita sebagai seorang murid Kristus berubah setelah COVID-19 ini? Dan saudara-saudara, kita mesti kembali kepada esensi dari pemuritan dan kemuritan, yaitu agenda Yesus yang terutama. Di dalam Matius pasal yang ke-28, ayatnya yang ke-19 dan 20, kita tahu bahwa di situ perintah utama Yesus 2000 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah berubah, yaitu jadikan murid. Sementara partisipnya, pergi, baptis, dan ajar, itu adalah cara kita untuk melakukan proses pemuritan. Agenda tidak pernah berubah, panggilan tidak pernah berubah, mandat tidak pernah berubah. Cara untuk kita pergi bisa berubah. Cara kita melakukan immersing atau masuk ke dalam persekutuan itu bisa saja berubah. Atau proses pengajaran bisa berubah. Sebagai contoh, dulu pada awal murid-murid di dalam gereja awal melakukan pemuritan dari rumah ke rumah. Karena lokasi mereka yang masih di dalam area yang bisa terjangkau. Tetapi pada waktu masa berlalu seperti sekarang, terutama di kota-kota besar, yang persoalan jarak atau persoalan lama waktu tempuh di dalam perjalanan menjadi tantangan, maka dari rumah ke rumah mungkin bisa berubah. Apalagi sebagai contoh di dalam dunia urban, kalau tidak bisa ketemu di rumah dan tidak bisa ketemu di kantor, maka kepertemuannya bisa di cafe, coffee shop. Ini salah satu memperlihatkan bahwa cara, metode boleh berubah, tetapi esensi panggilan tidak pernah berubah. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana Injil yang menjadi esensi daripada berita di dalam kemuritan dan juga pemuritan itu tidak bisa terhentikan sekalipun terjadi pembatasan. Kembali lagi, karena panggilan menjadi seorang murid Kristus itu memiliki 3 bagian. Pertama, panggilan mengikut Yesus Kristus, artinya kita hidup mentaati firman, kita melakukan apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus ajarkan, hidup dengan ketaatan kepada firman. Yang kedua, panggilan untuk menjala manusia, memberitakan Injil, menolong orang lain untuk percaya dan memiliki relasi pribadi dengan Yesus Kristus. Yang ketiga, panggilan untuk bersekutu di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja, di dalam keluarga rohani, komunitas rohani. Jadi panggilan ini tidak pernah berubah. Caranya mungkin akan berbeda sedikit. Sebagai contoh, ketika kita mengalami pembatasan PSBB karena COVID-19 ini, gereja mulai harus beribadah secara daring, secara online. Banyak orang mulai pertamanya tidak nyaman, tetapi berlalunya waktu 3 bulan ini, orang mulai terbiasa dengan satu budaya bahwa nggak apa-apa. Yang esensi yang penting adalah bagaimana saya tetap bersekutu, terkoneksi dengan jemaat lewat aplikasi pertemuan online di mana kita bisa bertemu. Apakah itu menghalangi pemaknaan firman Allah tentang kemuridan dan juga proses pemuritan? Jawabannya tidak. Mari kita lihat satu kasus di dalam firman Tuhan tentang Rasul Paulus yang karena pemenjaraannya tetapi berita Injil tidak terhentikan. Yaitu dari Filipi pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12 hingga 14. Kesaksian Paulus di dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan seluruh orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini bahwa di dalam kondisi terburuk sekalipun, kita diperintahkan Tuhan untuk terus memberitakan Kristus dengan sukacita kepada dunia ini.
Karena Paulus mengatakan dengan tegas di sini tentang proses pemenjaraannya itu, dia sikapi dengan sukacita. Dan hasilnya adalah pelebaran kerajaan sorga. Injil diberitakan, Kristus diberitakan, dan jiwa-jiwa ditambahkan. Mari kita lihat latar belakangnya. Apa yang terjadi dengan Paulus? Paulus sedang dalam pemenjaraan di Roma, dan dia diikat dan dijaga oleh pengawal istana atau pretorian, yang biasanya ini adalah pengawal untuk kasus-kasus berat. Dan juga tidak sembarang orang yang dipercayakan. Jadi tangan mereka atau kaki mereka diikatkan dengan tawanan ini, dan mereka aplusan per 8 jam mungkin, sehingga bisa 3 grup menjaga Paulus di situ. Tetapi Paulus masih diizinkan untuk menerima tamu. Itu sebabnya surat ini bisa sampai ke jemaat Filipi, oleh karena penilik jemaat dan diaken dari Filipi datang dan menemui Paulus. Lalu saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa Paulus itu sekalipun dalam kondisi yang begitu sulit, terbatas, tetapi justru dia bisa bersukacita. Kita tahu bahwa di sini dia bukan hanya berbicara kepada jemaat orang percaya, tetapi juga dampak yang dia lakukan adalah seperti ini. Orang yang menjaga dia itu kan nggak ngapa-ngapain, di penjara, diikat. Memang Paulus nggak bisa kemana-mana. Tetapi coba bayangkan bila saudara harus terikat dengan 2 orang, daripada kita diem-diem, mendingan kita mulai ajak ngomong. Dan karena ini pemenjaraannya cukup lama, mungkin regunya itu 3 tim, dan dalam 1 minggu bisa bertemu lagi dengan orang yang sama, maka waktu yang dia pakai oleh Paulus mulai dia manfaatkan untuk memberitakan Injil. Luar biasa. Dan sebagai hasilnya, bukan hanya yang menerima itu adalah petugas atau pengawal istana, tetapi pengawal istana pulang dan memberitakan Injil kepada keluarganya. Sehingga mereka kemudian percaya kepada Yesus. Dan akhirnya orang-orang ini menjadi orang percaya. Bayangkan, Paulus terikat, terbatas, tetapi dia tidak terikat dengan bentuk dalam proses pemberitaan Injil dan melakukan proses kemuridan. Karena yang penting Injil disampaikan. Bahkan dia mengatakan di sini ada orang-orang yang memberitakan Injil itu dengan maksud-maksud yang tidak murni, tapi Paulus tetap bersukacita. Dia tetap mengatakan, well, yang penting Injil diberitakan. Aku bersukacita, tidak mengapa. Bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu ataupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu dikatakan di dalam ayat 18, aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Haleluya. Ini luar biasa sekali. Saudara-saudara sekalian, bagaimana sikap dari Paulus bisa tetap ada di dalam derajat yang positif, berapi-api, bersemangat, antusias di dalam Injil dan Kristus dan melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau kita lihat di sini, apa yang menjadi dasar Paulus melakukannya? Yang pertama, ayat yang ke-12, adanya keyakinan di dalam kuasa Injil. Ayat yang ke-12 dikatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Injil itu menjadi alasan dan kuasa yang mendasari perubahan dan bagaimana kita menghadapi masalah. Karena masalah merupakan kesempatan terbesar untuk Injil tersebar. Dikatakan bahwa kemajuan Injil, luar biasa saudara. Dia berbicara mengenai kata advancing of the gospel. Kemajuan Injil. Paulus berkata, menulis kepada jemaat di Roma, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Perhatikan saudara, kekuatan Allah. It's the power of God. Kekuatan untuk apa? Bukan hanya kekuatan mengalahkan dosa, tetapi kekuatan mengubah hidup orang. Kekuatan menyelamatkan, karena tidak ada satu pun upaya kita bisa selamat dengan segala jasa, perbuatan, kesalehan, ketakwaan kita. Tidak ada satu. Hanya oleh karena karya Yesus Kristus yang datang
dan menggantikan semua dosa kita dan konsekuensi dosa kita di hadapan Allah, lalu kemudian memberikan kepada kita hidup yang baru. Pada saat ini, kita melihat bagaimana Paulus begitu yakin. Itu sebabnya dikatakan, aku yakin sepenuhnya. Aku tidak malu. I'm not ashamed. Aku tidak malu terhadap Injil. Karena Injil itu, kabar baik itu adalah kekuatan Allah. Dan PSBB, bahkan mungkin keterbatasan-keterbatasan. Mungkin ada yang mengatakan bahwa haruskah kita beribadah secara offline baru kita bisa mengalami hadirat Tuhan? Jawabannya tentu tidak. Karena ini bicara mengenai esensi ibadah adalah menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Artinya kita menyembah Allah itu dimulai dari hubungan atau relasi kita dengan Kristus yang dipulihkan. Orang bisa menyembah dengan benar, itu harus dimulai dari kelahiran kembali. Bukan karena ada ritual gereja. Saya ingat pada waktu saya melayani di China, di gereja-gereja bawah tanah, tempatnya nggak ada ibadah. Tiap minggu, saudara tahu apa yang mereka lakukan? Mereka selalu ada alasannya kumpul. Kumpulnya adalah ulang tahun. Kalau itu di restoran. Di satu kota, saya tidak perlu sebut namanya, ibadahnya di apartemen. Waktu saya masuk, saya pikir ya mungkin cuma 5-10 orang. Wah, tempatnya penuh sesak. Orang sampai di bawah. Apartemennya cukup besar. Saudara, ada musik? Nggak ada. Ada alat musik? Nggak ada. Saudara tahu pada waktu itu, zaman itu, worship leadernya itu adalah seperti disc jockey. Dia ganti-ganti lagu lewat VCD. Tetapi saya mau mengatakan kepada saudara, hadirat Tuhan tidak terbantahkan. Allah hadir. Dan luar biasanya, saudara, karena saya mesti diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Orang-orang terpaku mendengar firman Tuhan. Lalu pada akhirnya, yang punya rumah ternyata suaminya belum kenal Yesus. Lalu saya minta izin kepada istrinya dan bilang, boleh nggak saya memberkati suamimu dengan doa? Oh silakan, silakan. Lalu saya berdoa. Dan orang ini karena mungkin sopan saja, jadi dia tidak bergeming. Tapi saya ingat dalam doa saya bilang bahwa satu hari kamu akan melihat, engkau akan dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita Injil. Waktu diterjemahkan oleh istrinya, suaminya diam-diam aja. Nggak bergeming. Istrinya juga bilang, mungkin nggak sih Pak, wong dia nggak ateis kok, dia nggak percaya Tuhan. Tapi saudara, Injil nggak bisa dihentikan. Beberapa tahun kemudian, ada satu keluarga datang, mampir ke kantor saya. Dan mereka dari China. Waktu mereka datang, dia bilang, Pastor, masih kenal saya nggak? Dan dia datang dengan suaminya, tinggi besar. Saya bilang, saya tahu kamu ini. Saya ingat. Cuman mau namanya kan mereka nggak pakai nama asli. Dan dia bilang, yes Pastor. And now, dia kenalkan, suami saya sekarang jadi hamba Tuhan. Saya bilang, hah? Bagaimana bisa? Lalu dia cerita, masih ingat? Pastor berdoa buat suami saya? 1 tahun kemudian, Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dan Tuhan mengubah hatinya. Dan Tuhan memanggil dia. Bukan hanya menjadi murid Kristus, tapi bahkan memberitakan Injil. Dan tetap dia sebagai seorang pengusaha. Tetapi dia mengizinkan membuka rumahnya dan membuat Injil itu diberitakan. Dan banyak orang, banyak jiwa diselamatkan. Hari ini dia menjadi salah seorang gembala yang menggembalakan cukup besar, hampir 200-an orang. Untuk China, dengan kondisi sekarang, itu sesuatu yang hebat dan luar biasa. Kita mau mengatakan, ada kuasa dan tidak terbatas oleh keadaan. Tidak terbatas oleh bentuk. Dan hari ini kemuritan bisa tetap kita jalankan. Proses menjadikan seorang murid bisa kita jalankan. Karena prinsip daripada kemuridan adalah hubungan pribadi. Menolong mereka untuk punya hubungan atau relasi dengan Kristus dan dengan sesama jemaat lewat pelayanan pribadi. Jadi, saudara-saudara sekalian, jangan terpaku. Saya ingat, bahkan dulu saya mesti punya satu pergeseran cara berpikir. Dari berpikir bahwa kemuridan itu dan pemuridan itu dilakukan di dalam kelompok kecil seminggu sekali. Dan kita berpikir kalau kita sudah datang kepada kelompok kecil,
Sudah terjadi. Saya sudah jadi seorang murid. Saya sedang mengikuti proses pemuritan. Tapi ternyata tidak. Karena itu adalah pertemuan pemuritan. Tetapi kemuridannya sendiri tidak terjadi di situ. 7 kali 24 jam. Itulah kemuridan. Tidak terbatas waktu. Tidak terbatas tempat. Tidak terbatas bentuk. Karena it's a personal ministry. Jadi selama saya bisa menyentuh kehidupan seseorang dan menuntun dia melakukan firman Tuhan, itulah kemuridan. Dan saya sedang menjalankan pemuridan. Dan hal yang sama dengan Zoom, saya ingat istri saya melakukan proses pemuritan dengan satu orang yang terima Yesus dari kepercayaan lain di Amerika setiap minggu. Saudara tahu, belum ada Zoom waktu itu. Dia lewat Skype. Jadi saya guyon. Waktu dengan Skype, saya bilang, oh ya, kamu melakukan Skypleship. Pemuritan jarak jauh. Dan dia terbuka. Bahkan bisa 1 jam, 2 jam, puji Tuhan dengan wifi, jadi free. Tetapi artinya, dan orangnya bertumbuh. Ketika saya punya kesempatan pergi ke sana, melayani, tentu kita melayani juga. Tetapi, setiap hari proses itu dilakukan. Yang kedua, Kristus adalah yang utama. Bukan cara kita melakukan, tetapi Kristusnya harus yang utama. Christ as the ultimate goal. Ayat 13 dikatakan, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, bukan karena Paulus kriminal. Dan ayat 18 dikatakan, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal ini aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi ultimate goal-nya adalah Kristus itu sendiri. Alasan, penyebab, dan pendorong utama kita melakukan pemuritan adalah Kristus. Dan Paulus di sini memberikan pujian bukan kepada orang Roma, bukan kepada petugas, bukan kepada orang-orang yang bertobat sebagai bentuk daripada keberhasilan dia dalam pelayanan, bukan. Tetapi pujiannya kembali kepada Kristus. Prestasinya, reputasinya, dan perasaannya, semua itu nomor 2. Nomor 1, Kristus. Itu dia. Jadi saudara-saudara, kita bisa berasa, aduh, nggak bisa seperti dulu ya. Nggak bisa kumpul-kumpul. Itu perasaan kita tentang keberhasilan kita kalau kita sedang melakukan kemuritan. Tapi dengar, kalau kita mengerti esensi dari pemuritan dan esensi dari menjadi seorang murid adalah relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan jemaat, relasi kita dengan orang-orang yang terhilang, saya mau mengatakan bahwa tidak ada pembatasan di sini. Mau offline, mau online, it doesn't matter. Selama Kristus diberitakan. Jadi yang pertama, bahwa Kristus, Injil adalah dasar keyakinan kita. Yang kedua, Kristus sebagai tujuan yang terutama. Dan yang ketiga, bisa bersama Kristus di dalam penderitaannya. Bersekutu dalam penderitaan juru selamat kita. Ayat 14 dikatakan, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Menjadi berani. Ayat 29 dan 30 dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Rasul Paulus memberikan kepada jemaat Tuhan dan kepada kita sekarang pesan yang sama, bahwa ayo lebih berani, lebih bersemangat untuk memberitakan Injil sekalipun kita mengalami kesulitan. Karena dengan kita mengalami penderitaan ini, kita bisa merasakan persekutuan kita dengan Allah Tritunggal itu. Dan Roh Kudus mendorong kita. Kita bersukacita di tengah-tengah pembatasan dan keterbatasan kita. Saudara, saya ini 1 bulan harus terisolasi. Sejak bulan Maret. Pulang dari pelayanan Surabaya, saya mulai panas tinggi. Dan akhirnya saya dicek, saya disuspek mengalami viral pneumonia, 2 minggu isolasi. Tetapi kemudian cek lagi, akhirnya di swab, saya
nyatakan positif COVID, saya harus lagi ikut proses diisolir lebih ketat. Dan pada waktu itu, saya berpikir, wah, gimana bisa melakukan pekerjaan pelayanan dengan cara seperti ini? Sampai kemudian Tuhan membawa saya melihat akan kisah ini dan mengingatkan saya, sekarang kamu seperti terpenjara. Tetapi, dan saya berusaha untuk membatasi berita-berita yang melemahkan iman saya. Karena ketika kita terkena COVID, salah satu yang paling kita harus jaga adalah ketakutan, kekhawatiran. Karena itu bisa meningkatkan temperatur kita, ketakutan kita membuat kita kurang istirahat, lalu akhirnya bisa menjadi efeknya berlipat ganda. Saya berusaha menjauhi dari semua berita-berita yang negatif. Jadi, saya batasin konsumsi terhadap sosial media. Pada waktu seperti itu, saya mulai berpikir, mau dibikin apa Tuhan? Saya banyak baca. Tapi kemudian, selalu saudara, kalau kita terus hanya untuk diri kita sendiri, saya bilang, Tuhan ada yang kurang ini. Saya mau mengalir. Dan saya mau melepaskan berkat. Tapi sekarang tidak bisa. Dulu gampang. Ada pelayanan, kita khotbah, kita pergi, kita visit orang, kita melayani mereka. Sekarang gimana? Saudara-saudara, lalu kemudian Tuhan mengatakan, kenapa kamu gak mulai menuliskan apa yang kamu dapatkan? Dan memanfaatkan sosial media itu untuk memberikan kabar baik itu. Lalu saya mulai, pelan-pelan saya pakai. Saya konsultasi dengan teman-teman yang sudah biasa melakukan sosial media. Dan kemudian, setelah saya mulai segar sedikit, saya sudah dinyatakan sembuh. Saya mulai video, YouTube. Nggak nyaman, ya. Saya harus kerja semua sendirian. Bahkan hari ini, saya khotbah dari rumah saya. Saya melakukan itu sendiri. Puji Tuhan, istri saya pelan-pelan bisa jadi juru lampu yang hebat dan luar biasa. Semua saya mesti kerjakan sendiri. Saya ingat satu kali saya tanya Pastor Angga tentang bagaimana caranya untuk saya bisa lebih baik di dalam editing dan seterusnya. Apakah pemuritan berhenti? Jawabannya tidak. Saya bersyukur bisa terlibat di dalam kesengsaraan ini. Kemudian bisa merasakan bersama Kristus apa yang terjadi bila kita terhambat dan terpenjara. Apakah kita marah? Atau kita bisa mengatakan, Tuhan, Injilmu itu tidak bisa dihentikan oleh apapun juga. Undangan Yesus, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Adalah undangan kemuridan. Undangan untuk mengikut dia. Tapi juga undangan untuk memberitakan Injil. Sampai ke ujung-ujung bumi. Dan puji Tuhan dengan semua fasilitas yang ada. Tetapi ingat saudara, sekalipun kita tidak punya itu. Kembali lagi kepada rekan saya di China. Mereka mengatakan, kalau kita punya ibadah yang bagus, seperti sekarang offline, itu ibarat kita makan di meja makan, ada piring, ada garpu, ada semua tertata rapi. Tetapi, beliau mengatakan begini kepada saya, pendetanya ini, Pak, seandainya semua itu dihancurkan, Bapak tetap akan bisa makan nggak? Saya bilang, oh iya dong. Mungkin saya makan di bawah pohon, makan pakai daun, makan pakai tangan. Sip, yang penting Bapak bisa makan. Yang penting makannya ada kan Pak? Nggak peduli nanti Bapak mau pakai daun, mau pakai tangan, duduk di bawah pohon, atau jongkok. Nggak apa-apa. Karena itu cuma semua metodenya. Tetapi esensinya, makan kan Pak? Iya. Kumpul kan Pak? Iya. Bersekutu kan Pak? Iya. Sama. Kami juga sama Pak. Beliau mengatakan waktu itu mengenai gereja yang teraniaya. Kami tidak bisa beribadah dengan seperti di negara Bapa. Tetapi esensinya adalah menyembah Tuhan. Esensinya menerima pengajaran firman. Esensinya membagi hidup kepada orang lain. Esensinya memberitakan Injil Yesus Kristus, kabar baik kepada orang lain. Esensinya menyatakan kuasa Yesus kepada orang lain lewat kesembuhan, mujizat. Esensinya, hakikatnya. Yang lain boleh berubah.
Zaman akan boleh berubah. Tapi esensi panggilan kita untuk pergi dan menjadikan segala bangsa murid tidak akan pernah berubah. Hari ini kita bisa pergi ke seluruh dunia dengan Zoom. Hari ini kita bisa pergi ke seluruh dunia dengan YouTube. Hari ini kita bisa pergi ke seluruh dunia dengan memanfaatkan sosial media. Injil bisa diberitakan. Yang penting apa yang kita beritakan. Apakah Kristus? Apakah kabar baik itu? Apakah kita punya keyakinan di dalam Injil itu? Bila ya, puji Tuhan. Kita sedang mencapai hakikat dari pemuridan. Hari ini kita melihat bahwa keadaan yang sulit tidak akan menghalangi kita memberitakan Injil, menjadikan murid. Karena kita punya keyakinan akan Injil, kuasa Injil, kita melihat Kristus sebagai tujuan utama dari apapun yang kita kerjakan, dan kita bersekutu di dalam penderitaannya. Kita menikmati, kita bersuka cita di dalam penderitaannya. Sebagai penutup, memiliki keyakinan akan janji Tuhan bahwa Dia yang memulai pekerjaan baik di antara kita akan meneruskan dan akan menyelesaikannya sampai pada hari Kristus. Perhatikan, Dia. Tuhan yang memulai. Tuhan berjanji bahwa pekerjaannya pasti selesai dan pasti membawa pujian kemuliaan kepada Bapa Surgawi. Bayangkan bila semua kita di dalam jemaat memiliki pemahaman yang sama. Bahwa kita tidak membandingkan satu sama lain hanya karena kita lebih dahulu ibadah offline yang lain tidak. Bukan itu. Kebanggaan kita bukan itu. Kebanggaan kita adalah apakah Kristus diberitakan? Baik keadaan sulit maupun dalam keadaan yang bersukacita. Baik di dalam kelimpahan atau kekurangan, dalam kata lain keterbatasan. Baik di dalam keleluasaan, kebebasan, atau di dalam keadaan sulit dan keterbatasan. Tidak ada yang bisa menghalangi Injil Yesus Kristus diberitakan. Dan kabar baiknya adalah, saudara sudah dipilih Tuhan untuk membawa berita kabar baik yang akan mengubah dunia dan para pendengarnya, yaitu Allah yang begitu mengasihi kita, telah menyatakan kasih-Nya lewat Kristus Yesus. Dan barang siapa yang mau memberi diri percaya sepenuhnya kepada karya Kristus di kayu salib, dia akan mendapatkan hidup yang kekal dan bisa mendapatkan kuasa menang mulai hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan yang kami miliki, kami tidak akan berhenti untuk melakukan agenda utama Yesus Kristus, menjadikan murid. Kami bersyukur Tuhan, bahwa baik lewat daring, online maupun offline, semua bisa dipakai selama kami memberitakan Yesus Kristus. Selama Kristus diberitakan, tidak ada penghalang apapun yang bisa menghentikan Injil diberitakan. Bahkan firman-Mu berkata baik maut maupun penganiayaan, baik kuasa, penguasa, makhluk apapun tidak bisa menghentikan kasih Kristus diberitakan lewat hidup kami Tuhan. Dan apa yang kami alami ini. Kami bersyukur untuk kuasa Injil yang begitu dahsyat, yang mampu mengubah orang, dan sudah Engkau percayakan kepada kami. Kami berdoa setiap jemaat-Mu akan menerima sukacita dan mandat ini Tuhan, untuk kami pergi dan menjadikan semua orang murid Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.